Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel dengan NPM 202243502228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi aplikasi dari strategi bundling menggunakan algoritma a priori pada toko pondok plastik dan perabot. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini bekerja, mulai dari proses autentifikasi login, pengelolaan data produk dan transaksi penjualan, pelaksanaan analisis a priori, hingga pembuatan laporan PDF secara otomatis. Oke, mari kita langsung saja ke aplikasinya. Berikut adalah tampilan halaman ketika kita ingin login dalam aplikasi strategi banding menggunakan algoritma a priori ya pada toko pondok plastik dan perabot. Di sini kita mengisi username terlebih dahulu. Nah, untuk username dan password pertama ini kita akan mengisi salah dulu ya. Kita coba login. Nah, ketika username atau password salah, maka tampilan akan menampilkan notifikasi seperti ini. Dan itu tidak bisa login ya. Kalau kita mengisi dengan password dan username dengan benar ya. Oke, kita lanjut login. Berhasil. Dia langsung menampilkan halaman dashboard ya. Jadi berikut ini adalah tampilannya dari halaman dashboard yang berisi tentang overview. Pertama ada total produk, ada berapa banyak total dari transaksinya, ada total harganya, dan ada barang yang perlu restock di sini. Jadi dia akan menampilkan ya. Lalu di sini juga ada top 5 produk terlaris di sini berdasarkan penjualannya, penjualan tertinggi, dan ada grafik penjualan 30 hari terakhir ya. Oke, lanjut kita ke halaman menu produk. Berikut ini adalah halaman dari tampilan produk ya. Visualisasinya seperti ini. Kita bisa meng-search produk by fitur pencarian di sini. Ada bisa filterisasi by kategori. Bisa mengimport juga transaksinya yang kita ambil dari Accurate. Bahkan kita bisa menambahkan produk secara manual. Nah, di sini adalah total dari produk. Sini ini menampilkan 10 dari 60 produk. 60 ya. Oke. Per produk via Excel. Kalau wajib nama barang, harga, opsional, stok, dan kategori. Kita pertama harus milih berkasnya tentunya. Sini. Oke, langsung kita import saja. Proses. Import berhasil. 10 produk ditambahkan, 0 produk diperbarui. Oke. Kita cek dulu nih, apakah memang berhasil atau tidak. Nah, di sini menampilkan 10 dari 70 produk ya. Yang sebelumnya tadi ada 60 produk. Berarti dapat disimpulkan ini berhasil atau dibilang work ya. Kode yang barunya ya. Ada nama produk, kategori, harga, dan stok. Oke, kita menambahkan produk ya secara manual. Kita klik di sini. Dia otomatis ke 71 karena dalam produk tersebut nggak bisa double kode produknya. Oke, di sini misalnya kita masukkan gelas. Harganya kita misalkan isi 10.000. Stoknya itu kita isi 20. Oke, simpan. Produk gelas berhasil ditambahkan. Oke, mari kita buktikan. Oke, ada ya produk gelas di sini. Oke, lanjut. Ini aja. 30. Simpan. Oke, produk gelas berhasil diperbarui. Mari kita. Jadi 30 ya. Di sini berhasil ya. Lalu kita coba fitur hapus, apakah bisa? Di sini menampilkan pop-up ya, hapus produk gelas. Tindakan ini tidak bisa dibatalkan. Kita klik OK aja. Produk gelas berhasil dihapus. Oke, jadi tampilannya hanya 70 produk. Dan di mana produk gelas tersebut berarti berhasil dihapus ya. Oke, lanjut kita ke menu penjualan. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman penjualannya berupa table dengan beberapa atribut ya. Di sini terdapat ya fitur cari nomor transaksi, tanggal mulai dan selesai, lalu import dan tambah transaksi. Pertama kita coba fitur cari transaksi dulu ya. Misalnya kita cari transaksi 100074 ya. Oke, coba. Oke, dia nampil ya. Oke, kita balik lagi. Kita fitur search by tanggal. April misalkan kita ambil 2 hari
contohnya. Oke. Nah, di sini dia akan menampilkan hanya tanggal 1 dan 2 saja ya, mengikuti apa yang kita perintahkan, dan terdapat 6 transaksi di sini. Oke, kita reset. Lalu di sini kita akan mencoba fitur import ya. Dari Excel. Oke, cari data penjualan. Sini sebelumnya terdapat 75 transaksi ya. Kita akan import. 2 transaksi berhasil diimport. Oke, ini transaksi baru ya. Phase 75 dan phase 77. Oke, kita di sini coba menambahkan transaksi ya, secara manual. Ini akan otomatis default ya. Kita akan coba di bulan Mei 1, tanggal 7. Produknya cari 1. Oke, kita tambahin item lagi. Biar brand misalkan 2. Ini di sini akan menghitung grand total ya dari item-item yang dibeli. Kita simpan saja. Nah, dia tampil juga ya. Sini sumbernya secara manual karena kita menginputnya secara manual. Lanjut kita mencoba fitur edit. Ini jadi 3. Oke. Berhasil diperbarui ya. Kita cek dulu. Dia jadi 3 ya. Oke, it's work. Lalu kita coba fitur hapus. Hapus. Dia akan menampilkan pop-up ya. Hapus transaksi. Kita oke aja. Berhasil. Transaksi berhasil dihapus dan stop dikembalikan. Kita coba juga ini berhasil. Coba ini. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut ke menu analisis a priori. Nah, berikut adalah visualisasi dari tampilan analisis a priori. Di sini menampilkan parameter-parameter yang harus diisi ya. Dan berikut di sebelahnya ada riwayat analisis ketika kita selesai menginput. Kita coba aja untuk parameternya di minimum support di angka 8, maksimal di angka 100, dan minimal di angka 50. Kita run aja. Oke, berikut adalah tampilan dari running parameter tersebut. Analisis selesai, 20 aturan asosiasi ditemukan dari 75 transaksi. Lalu kita coba ekspor saja. Oke, berikut adalah tampilan dari laporan ya, analisis a priori dengan minimal supportnya sesuai yang kita tentukan dan menghasilkan jumlah aturan asosiasi sebanyak 20. Oke, lanjut kita coba yang kedua ya. Kita coba input parameternya. Misalnya di sini 10, sini 100. Coba run ya. Gagal. Nah, di sini kenapa gagal? Karena tidak ada aturan asosiasi dengan confidence-nya di atas 10%. Ini gagal ya. Oke, kita akan lanjut ke menu laporan. Berikut adalah tampilan visualisasi dari menu laporan yang menampilkan beberapa laporan, yaitu laporan produk, laporan penjualan yang diisi dengan tanggal dan produk terlaris. Nah, di sini akan menyimpan ya riwayat dari laporan analisis a priori yang ada pada menu sebelumnya. Oke, kita di sini coba fitur download PDF laporan produk ya. Oke, kita coba. Oke. Nah, dia akan menampilkan dari inventory produk ya. Di sini ada total 70 transaksi ya. Dengan disertai tanggal, lokasi, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, kita lanjut menu laporan penjualan. Misalkan kita isi hanya 2 hari saja ya. 3 hari deh. Kita coba download. Oke. Nah, dia hanya menampilkan tanggal 1, 2, dan 3 saja. Dengan total transaksi sebanyak 7 dan total pendapatan sebanyak 561.900. Oke, kita lanjut ke laporan produk terlaris ya. Kita coba. Berikut adalah laporan dari ranking produk terlaris ya, yang difilterisasi berdasarkan total dari penjualan. Ini peringkatnya ada sebanyak 30 produk. Oke, kita lanjut ke menu produk terlaris. Ya, di sini merupakan visualisasi dari produk terlaris ya, dengan tabel berisi peringkat, kode produk, nama, dan total penjualan. Tidak banyak yang bisa ditampilkan di sini karena hanya menampilkan ranking dari produk ya. 1 buku tulis di sini, 2 botol air, dan sendok bebek. Ranking ini berdasarkan dari total penjualan. Oke. Dan kita akhiri dengan menu logout. Oke. Logout telah berhasil. Jadi di sini akan menampilkan halaman login kembali ya. Sekianlah simulasi penggunaan aplikasi strategi bundling menggunakan algoritma a priori pada toko pondok plastik dan perabot.
Dengan adanya sistem ini, pihak manajemen toko tidak hanya dapat mengolah inventory dan transaksi saja secara terstruktur, tetapi juga dapat memanfaatkan data transaksi tersebut untuk menentukan strategi bundling ya, secara akurat. Ya, terima kasih karena telah menyaksikan video simulasi ini. Saya Daniel, izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.